Oke, J23 berangkat. Oke teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Dede Video. Yang pada pertemuan sebelumnya saya sudah membuat konten tentang bagaimana cara menawar barang dagangan pakai bahasa Minang. Kali ini masih tentang belajar bahasa Minang, saya bikin kontennya. Di sini saya akan membuat konten tentang anggota tubuh pakai bahasa Minang. Di sini mungkin tidak semuanya yang saya bahas karena kekurangan dan keterbatasan saya. Saya akan mencoba yang semampu saya aja teman-teman ya. Kita di sini dalam anggota tubuh kita ini ada bahasanya yang sama persis dengan bahasa Indonesia. Ada yang perubahannya sedikit, kadang di perubahannya bagian belakang saja sedikit, atau bagian awal sedikit, belakang sedikit. Ada juga bahasa itu yang berubah total, nggak ada persamaan sama sekali juga ada. Oke, lanjut aja teman-teman. Kita ke pelajaran pertama kita. Banyak juga anggota tubuh yang sama lafaz pembacanya dari bahasa Indonesia dengan bahasa Minang itu sendiri. Contohnya kaki, tangan, alis, jari, itu contohnya yang sama. Ya istilahnya nggak ada perubahan dari bahasa Minang maupun bahasa Indonesia. Oke teman-teman. Kita akan mulai belajarnya dari bagian atas ya teman-teman. Makin lama kita akan coba makin ke bawah. Yang di atasnya kita mulai dengan rambut. Rambut di sini bagian awal-awalnya nggak ada perubahan, cuman bagian belakangnya UT kita akan ubah menjadi UIK, bacanya UI, bukan UI ya kan? Bacanya agak cepat sedikit, UI. Nah, gitu kan. Boleh dicoba teman-teman kalau pengen coba bacanya UI. Oke? Rambut, rambut. Oke. Lanjut ke bawah. Ada alis. Nah, di sini nggak ada perubahan alis sama sekali teman-teman. Ke bawah sedikit lagi ada mata. Mata di sini cuman bagian huruf vokal yang terakhir, yang huruf A kita ganti O, yang vokal bagian depannya kita biarin aja, nggak ada perubahan. Jadi mata menjadi mato. Oke. Kalau teman-teman paham, kita lanjut ke bawah sedikit lagi. Ada hidung. Hidung tuh ada perubahannya di bagian belakang aja teman-teman ya. Yang UNK. Oke. UNK kita tambahin setelah huruf U A, hidung. Tapi bacanya bukan begitu teman-teman ya, aku ngajarin aja bahasanya di setelah U itu ada A nya. Bacanya bukan hidung, baca hidung. Agak dicepetin cara membacanya gitu kan, cara melafaznya. Hidung. Oke. Terus kalau teman-teman mau contoh yang lain, yang UNK, yang sesudah huruf U kita selipkan huruf A, contoh lainnya kalau teman-teman pengen tahu boleh, saya akan kasih contoh. Misalnya patung. Oke. Setelah huruf U kita tambahkan huruf A, patuang. Oke teman-teman, patuang. Hidung, patuang. Berikutnya, kalau ada teman-teman yang punya hidung mancung, nah, mancung. Setelah huruf U kita tambahkan huruf A, bacanya mancuang. Oke, mancuang. Kalau teman-teman butuh contohnya satu lagi boleh. Ada contoh dalam menawar jual beli kemarin, untung. Kita tambahkan huruf A setelah huruf U, untuang. Oke, cukup contohnya teman-teman. Oke. Setelah itu terus kita ke mulut. Mulut. UT yang di belakang setelah huruf U
kita tambahkan I dan huruf K. Ika, ui. Kalau pelan-pelannya ui. Tapi kalau orang biasa baru belajar bahasa Minang sih bilangnya ui. Tapi kalau udah teman-teman udah agak paham, udah bacanya agak cepetan sih, ui, gitu kan? Mului, bukanului ya. Jangan teman-teman kalau bilang mului, i-nya juga dipendekin bacanya. Mului. Oke, Pak, teman-teman paham? Lanjut, bibir. Kalau bibir ini cuma simpel aja. Huruf R yang di bagian belakang kita tuker sama huruf A. Bibia. Bukan bibia, bibia. Oke teman-teman, lanjut. Terus kita lanjut ke samping, bagian agak ke belakang sedikit, di bawah rambut ada telinga. Kalau telinga ini, kalau di tempat saya tinggal ada dua apa namanya? Ada bilangnya talingo. Yang huruf E, huruf vokal pertama diganti huruf A menjadi ta. Bagian belakangnya yang huruf vokal bagian terakhirnya A kita ganti O. Jadi telinga menjadi talingo. Bahasa di tempat saya tinggal sih agak ta, bukan talingo, ta bilangnya gitu ya, talingo. Ada juga bahasa yang udah jarang dipakai sih bilangnya. Jangan ketawa ya teman-teman ya. Ini aku bukannya mengetawain kampungku, bukan. Ini pure untuk pembelajaran buat teman-teman. Ada bahasa itu yang udah sering kita gunakan. Ada juga yang bahasa itu udah jarang dipakai anak-anak sekarang. Nama lainnya kupiang. Oke? Kupiang. Jangan bacanya jangan piang, tapi bacanya piang. Lebih cepat ya teman-teman ya. Kupiang. Tapi yang sering orang pakai sih talingo. Oke. Berikutnya kita terus makin ke bawah teman-teman. Oke, ada yang ketinggalan teman-teman. Bahan saya ada yang ketinggalan. Saya sambung aja sedikit nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mulut yang tadi, yang mulut belakangnya UT kita ganti UIK. Ini maaf aja teman-teman, ada yang bahannya lupa saya ngomongin tadi. Yang mulut jadiului gitu kan. Jadi UIK, yang UT menjadi UIK. Contohnya kalau saya teman-teman mau contoh yang lain, misalnya laut, UT yang di belakang kita ganti menjadi UIK, ui. Lawi, mulut, mului. Laut, lawi. Terus perut. Perut paham teman-teman? Kita perut ini setelah huruf U kita tambahkan huruf I dan huruf K. Parui. Oke. Terus ini agak jorok sedikit, maaf teman-teman, tapi ini pembelajaran yang nggak ada niat untuk apa-apa. Yang terakhir contohnya kentut. Bacanya kantui. Maaf teman-teman, ini bukan aku memberi pelajaran yang negatif, bukan. Ini sebuah pembelajaran edukasi aja kepada teman-teman. Itu bahasanya emang begitu gitu. Oke teman-teman. Berikutnya ada juga contoh yang tinggal tadi ketinggalan, saya juga baca satu contoh lagi ketinggalan, maaf ya. Ada juga nih bibir. Yang bibir tadi, yang IR kita ganti menjadi IA, bibia, bibir, bibia. Contohnya ada teman-teman, cuman saya tadi kelupaan, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi bibir menjadi bibia. Contohnya cibir menjadi cibia. Pinggir menjadi pinggia. Oke. Bibir menjadi bibia. Cibir itu yang begini loh. Ya, maaf ya teman-teman. Cibir menjadi cibia. Terus pinggir menjadi pinggia. Oke. Kita lanjut ke bawah sedikit lagi. Ada dada.
Dada di sini istilahnya simpel-simpel aja sih, nggak ada perubahan yang begitu mendasar. Cuman huruf vokal yang bagian terakhir kita ganti O. Bacanya dado. Ini dia teman-teman. Sih. Terus kalau teman-teman butuh contohnya ada lada, lado. Terus ada bilangnya ado. Mata yang pertama tadi, mato. Oke, itu cukup teman-teman contohnya ya. Terus kita lanjut ke bawah, ada perut. Nah, perut di sini ada perubahan dua. Bagian awalnya huruf e kita ganti menjadi a. Ut yang bagian belakang tadi kita ganti menjadi uik seperti contoh yang sebelumnya laut. Nah, gitu kan, lawi yang macam itu contoh yang sebelumnya. Oke, jadi perut kita ganti huruf vokal yang pertama menjadi huruf a. Ut kita ganti menjadi uik, ui. Jadi bacanya parui. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kita lanjut ke bawah lagi. Di bawahnya ada paha. Paha ini simple juga, sama kayak mato tadi. Hanya huruf vokal yang bagian terakhir aja kita ganti O di paho. Biasanya A ganti O ini biasanya sih orang-orang yang belum pernah bahasa Minang katanya semua bahasa Minang belakangnya diganti O, belakangnya ganti O. Nggak semuanya sih, cuman ada yang macam ini, mata, mato, paha, paho, ya begitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke teman-teman, sekian aja pelajaran dari saya hari ini. Semoga teman-teman suka dengan konten ini. Kepada teman-teman yang suka dengan konten saya, mudah-mudahan teman-teman mau subscribe konten ini, like juga share. Dan yang terpenting satu lagi, jangan lupa di loncengnya teman-teman ya, supaya untuk keberkembangan konten saya ini. Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf teman-teman, saya juga masih belajar, nggak ada niat sedikit untuk mencela ini mencela itu. Saya ingin ya coba-coba ya gitu aja lah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik 2 3 berangkat.